Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek website yang kami buat, yaitu berjudul Sistem Inventaris Barang e-Inventaris. Next. Nah, untuk anggota kelompok 6, yang pertama ada saya sendiri, Ikan Azhar Fajriansyah, lalu ada Ine Zahra, dan Muhammad Tristan Putra. Untuk bahasan materi yang akan dibahas, yang pertama ada deskripsi umum, lalu lingkup masalah, fitur-fitur, kebutuhan fungsional, non-fungsional, informasi, lalu karakteristik pengguna, interface website, dan implementasi kode, serta rancangan database dan demo websitenya. Nah, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya Ines. Dipersilakan. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya mengenai deskripsi umum untuk sistem inventaris barang atau e-inventaris. Jadi sistem ini menggunakan teknologi web untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan data keluar masuk barang secara online dan real time. Sistem ini membantu bisnis untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga dalam mengurus data barang perusahaan. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada lingkup masalah. Lingkup masalah dalam sistem inventaris barang kelompok kami yang buat ini mencakup pengelolaan data barang, pencarian, dan filterisasi barang, lalu ada pembaruan stok secara real time, autentifikasi pengguna, dan antarmuka pengguna untuk melihat, menambah, mengedit, serta menghapus data barang. Next. Oke, jadi selanjutnya ada fitur-fitur juga nih di dalam website Inventaris. Jadi di antaranya itu ada user. Jadi user ini dapat melihat rekap barang, lalu user dapat melakukan pencarian data barang yang telah disimpan, lalu user juga dapat menginputkan data barang. Selanjutnya, user dapat mengubah atau mengupdate data yang telah disimpan, dan yang terakhir, user dapat menghapus data barang yang telah disimpan. Nah, selanjutnya ada kebutuhan fungsionalnya. Di next. Oke, jadi kebutuhan fungsional ini dari POV user, yaitu full access. Yang pertama, user itu ada autentifikasi pengguna. Deskripsinya yaitu melakukan login ke sistem, sehingga sistem dapat mengautentifikasi pengguna dengan akun yang valid. Yang kedua, pengelolaan inventaris, yaitu sistem menampilkan semua data inventaris yang telah disimpan. Selanjutnya, pencarian inventaris, yaitu sistem dapat melakukan pencarian inventaris dengan memasukkan kata kunci tertentu. Yang keempat, pencatatan barang, yaitu sistem dapat melakukan penginputan barang, meliputi kode barang, nama barang, asal barang, lalu ada juga pembelian, sumbangan, bantuan, hibah, jumlah. Terus ada satuannya itu unit, kotak, pieces atau pak. Terus juga ada tanggal, diterimanya kapan, dan gambar barang. Lalu yang terakhir, ada perubahan barang. Nah, sistem ini dapat melakukan pengubahan serta menghapus data barang yang telah diinputkan. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tristan. Baik, terima kasih Ines. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Oke, untuk kebutuhan non-fungsional, yang pertama ada parameter itu kinerja, di mana website inventaris dapat menyimpan banyak data inventaris secara cepat. Selanjutnya ada keandalan, di mana web inventaris ini dapat diakses kapanpun selama user memiliki koneksi internet. Ada kegunaan, di mana web inventaris ini memiliki tampilan interface yang simpel dan mudah digunakan. Kemudian yang keempat ada kompatibilitas, yaitu inventaris ini merupakan sistem yang berbasis website, di mana selama memiliki browser, user dapat mengaksesnya. Selanjutnya ada kebutuhan informasi. Nah, pada kebutuhan informasi pada website inventaris ini, yang pertama ada data barang, yang dimana tujuannya itu melihat informasi tentang barang yang tersedia dalam inventaris.
di mana frekuensinya itu setiap kali pengguna ingin melihat atau mengelola pencarian data barang dengan format tabel atau daftar dengan kolom-kolom informasi barang. Selanjutnya ada data barang yang tujuannya menambah data barang baru atau mengubah informasi tentang detail barang, di mana frekuensinya itu setiap kali pengguna ingin menambahkan, mengedit, atau menghapus data barang dengan format tabel atau daftar dengan kolom-kolom informasi barang. Selanjutnya ada karakteristik pengguna. Karakteristik pengguna sini itu ada user, di mana tugasnya itu mengelola inventaris barang, di mana user itu memiliki hak akses ke aplikasi penuh untuk melakukan semua operasi dalam sistem inventaris barang. Selanjutnya ada interface website. Nah, di interface website ini user diberikan full access. Yang dimana yang pertama ada landing page yang fungsinya memperkenalkan inventaris dan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada dalam website ini. Selanjutnya ada login page, di mana pengguna dapat melakukan login atau registrasi jika belum memiliki akun. Selanjutnya ada dashboard page, yang dimana dia akan menampilkan data inventaris dan pengguna dapat melakukan pencarian terhadap inventaris yang telah disimpan. Selanjutnya ada input page, di mana pengguna dapat melakukan input data barang dengan memasukkan kode barang, nama barang, asal barang, jumlah satuan barang itu, dan tanggal diterima dan gambar barangnya. Selanjutnya ada pengaturan. Pada halaman ini pengguna dapat melakukan perubahan data berupa update atau delete data. Selanjutnya ada profile page, yang dimana dia akan menampilkan nama dan email pengguna. Baik, untuk selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Nah, untuk selanjutnya bagian implementasi kode dan rancangan database serta demo websitenya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya untuk implementasi kode project e-inventaris kelompok 6. Di sini ada beberapa file, ada koneksi, index, login, dashboard, user, input, dan dashboard edit PHP. Yang pertama untuk koneksi PHP. Di sini untuk menghubungkan database-nya. Di sini menghubungkan dengan database inventaris. Lalu selanjutnya pada index PHP, di mana sebagai landing page-nya. Nah, untuk tampilan dan interaksi dari index sampai dengan dashboard, itu menggunakan Bootstrap dan CSS. Nah, sini untuk tampilan pada landing page-nya, memberikan informasi tentang web e-inventaris. Di sini ada navbar yang isinya ada nama websitenya, yaitu e-inventaris. Lalu di sini ada link loginnya yang akan mengarahkan ke menu login dan registrasi. Nah, di sini untuk tampilan dari landing page-nya berisi tentang informasi terkait web e-inventaris sampai dengan footer-nya. Nah, lanjut ke menu login atau login PHP. Nah, di sini untuk tampilan login dan registrasinya. Di sini pada bagian atas, bagian ini untuk fungsi penginputan data registrasinya. Di mana di sini akan menginputkan nama, email, username, dan password. Nah, di sini untuk fungsi hash passwordnya untuk keamanan data. Nah, lalu untuk email di sini akan dicek apakah sudah terdaftar atau belum, karena dibuat sistemnya untuk agar tidak bisa duplikat dengan user lain. Nah, di sini untuk query-nya itu insert into user atau pada table user. Nah, lalu yang kedua di sini itu untuk autentifikasi loginnya pada bagian ini. Di mana di sini untuk login akan menginputkan username dan password dengan query-nya select all from user, di mana username-nya berdasarkan username. Nah, jika datanya valid, maka akan login berhasil, lalu diarahkan ke dashboard PHP.
Nah, ini untuk tampilannya. Di sini dari navbarnya itu menampilkan nama websitenya yaitu e-inventaris. Lalu untuk isinya di sini untuk tampilan loginnya menampilkan selamat datang, silakan login untuk masuk. Jika belum punya akun, di sini bisa klik link untuk registrasi. Nah, untuk menu registrasinya di sini menggunakan modal dari Bootstrap, di mana akan ditampilkan secara pop-up agar tidak membuat file baru untuk registrasinya. Nah, di sini untuk form loginnya akan menampilkan inputan username dan password. Nah, pada bagian ini adalah untuk form registrasinya menggunakan modal dari Bootstrap. Di sini akan menampilkan judul registrasi, lalu untuk inputannya ada nama, email, username, dan password. Nah, lanjut ke dashboard PHP-nya. Di sini untuk tampilan menu dashboard-nya atau menu utamanya. Pada dashboard PHP ini menampilkan data barang yang sudah diinput dari database. Nah, di sini yang pertama itu untuk fungsi yang ditampilkan di tabelnya. Jadi untuk tabel akan menampilkan 4 data. Lalu jika data ke-5 sampai 8 akan ditampilkan di next page-nya. Jadi di halaman kedua. Begitupun data seterusnya. Akan dibuatkan 4 data. Nah, lalu yang kedua ini untuk fungsi pencariannya. Untuk menyortir data barang berdasarkan kategori. Sini dengan query-nya select all from barang, where kode menggunakan like atau or. Order by ID barang accent. Lalu yang terakhir di sini untuk menampilkan halaman keberapa pada tabel dan total data yang sudah diinput berapa di sini. Lalu untuk bagian tampilan di sini pada bagian navbar pertama akan menampilkan button hamburger. Lalu di sini ada menu profile dan logout. Untuk profile ketika diklik akan diarahkan ke user PHP. Nah, lalu pada sidebar-nya di sini ada beberapa menu. Yang pertama untuk judul webnya yaitu inventaris. Di sini menunya ada data barang, yaitu di dashboard PHP ini menampilkan input data yang sudah diinput. Lalu ada menu tambah barang, itu akan diarahkan ke input PHP untuk menginsert data baru. Dan ada menu pengaturan. Di sini berguna untuk mengedit ataupun menghapus data. Nah, di sini untuk tampilan dari data barangnya. Di sini ada kolom untuk pencarian. Lalu di sini untuk menampilkan halaman keberapa serta berapa data yang sudah diinput. Lalu ini untuk field table-nya dari nomor, kode barang, nama barang, asal barang, jumlah, tanggal diterima, dan gambar. Ini untuk ditampilkan dari database-nya ke HTML. Nah, untuk bagian ini itu untuk menampilkan tombol next dan previous di tabelnya di bagian bawahnya. Jadi ketika klik next akan diarahkan ke halaman kedua dan seterusnya. Jika klik previous akan diarahkan ke halaman sebelumnya. Nah, di sini untuk JavaScript-nya ada 2, yaitu untuk JavaScript login, JavaScript logout, dan untuk button hamburgernya. Di sini untuk logoutnya dibuat untuk menambahkan alert. Jadi ketika klik button login, akan ada konfirmasinya apakah ingin logout atau batal. Nah, sedangkan untuk button hamburger ini, ketika diklik maka akan menyingkirkan sidebar-nya atau menutup navbar sidebar-nya. Nah, untuk menampilkannya lagi, klik button hamburger-nya lagi. Berikutnya ke
user PHP. Bagian ini ditampilkan ketika mengklik bagian profile pada navbar di dashboard PHP tadi. Sini ya menampilkan username yang berdasarkan dari data dari login tadi, dari bagian PHP-nya. Di sini untuk query-nya menampilkan informasi detail dari data loginnya, yang select all from user. Di sini untuk tampilan itu hanya menampilkan detail dari data penggunanya. Di sini pada navbar akan menampilkan yang pertama itu selamat datang, session username. Jadi di sini untuk menampilkan selamat datang, username dari data pas loginnya. Misalkan selamat datang user. Lalu di sini juga ada menu untuk ke dashboardnya dan logoutnya. Ketika klik dashboard maka akan diarahkan kembali ke dashboardnya. Untuk logout sama seperti pada dashboard PHP menggunakan JavaScript. Di sini untuk isi kontennya menampilkan data pengguna, yaitu ada nama dan email dari sesuai data loginnya. Untuk JavaScript-nya sama seperti pada dashboard PHP, yaitu untuk menu logoutnya dengan alert konfirmasinya. Berikutnya ke input PHP. Bagian ini ditampilkan ketika klik bagian tambah data pada sidebar di dashboard PHP. Untuk secara keseluruhan, tampilan kerangkanya itu sama seperti dashboard PHP, seperti navbar dan sidebarnya. Begitupun dengan fungsi JavaScript-nya. Mana di sini untuk bagian input menampilkan fungsi untuk insert barangnya. Mana akan menginput kode, nama, asal, jumlah, satuan, tanggal diterima, dan gambar. Nah, untuk query-nya di sini akan insert into barang atau akan diinsert ke tabel barang. Jika data sudah diinput, maka akan langsung diarahkan ke dashboard PHP agar bisa cek langsung apakah data sudah terinput atau belum. Lalu sini untuk tampilannya sama seperti dashboard PHP. Ada navbar, berisi button hamburger, profil, logout. Terus sidebar di sini data barang, tambah barang, dan pengaturan. Di sini untuk isi kontennya menampilkan form input data barang. Di sini ada inputan kode barang, nama barang, asal barang, terdapat pilihannya di sini. Lalu jumlah, satuan, ada pilihannya di sini. Terus tanggal diterima dan gambar. Untuk JavaScript-nya sama seperti pada dashboard PHP tadi. Dan bagian terakhir yaitu dashboard edit PHP. Bagian ini ditampilkan ketika kita mengklik menu pengaturan pada sidebar di dashboard PHP. Jadi di sini untuk fungsinya ada dua. Pada bagian ini untuk mengedit atau mengupdate datanya dengan inputan berdasarkan ID barang. Di sini untuk mengubah ID barangnya, untuk mengubah kode, nama, asal, jumlah, satuan, sampai dengan gambar. Nah, untuk query-nya di sini yaitu update barang dengan set kodenya, itu berdasarkan ID barang. Jika sudah mengupdate, maka dashboard edit PHP ini akan di-refresh. Selanjutnya ini untuk fungsi delete-nya atau menghapus datanya. Itu dengan berdasarkan ID barang. Untuk query-nya delete from barang berdasarkan ID barang. Ketika sudah mengedit, maka ketika sudah menghapus data, maka dashboard edit PHP-nya akan refresh juga. Nah, berikut untuk tampilannya. Di sini seperti pada dashboard PHP untuk navbar dan sidebar-nya. Lalu untuk tampilannya di sini untuk menampilkan form ubah dan hapus data. Di sini untuk field-nya ada nomor, kode barang, nama barang, asal, jumlah, tanggal diterima, gambar, dan aksi. Di sini aksi untuk button edit dan hapusnya.
Di sini untuk buttonnya, button aksinya, yaitu edit dan hapus. Nah, untuk edit di sini juga menggunakan modal dari Bootstrap. Jadi untuk mengeditnya nanti ditampilkan secara pop-up seperti pada login dan registrasi. Untuk delete-nya di sini menggunakan JavaScript. Lalu di sini untuk bagian modalnya, untuk modal editnya. Di sini akan menampilkan judulnya edit data barang, itu dengan mengedit kode barangnya, nama barang, asal barang, jumlah, satuan, tanggal diterima, dan gambarnya. Nah, di bawah ini untuk JavaScript dari dashboard edit PHP. Sama seperti di dashboard PHP, tapi ada tambahan. Nah, itu di sini untuk yang pertama untuk modalnya, modal untuk edit PHP-nya. Di sini untuk mengedit-ngeditnya dari tadi modal Bootstrap. Nah, di sini untuk JavaScript delete-nya. Nah, segitu saja untuk implementasi kode dari project web e-inventaris kelompok 6. Baik, sekarang untuk rancangan database dan demo website project UAS PBW kelompok 6. Nah, untuk database-nya di sini namanya adalah inventaris. Dengan tabelnya ada barang dan user. Nah, yang pertama untuk struktur tabel barang. Di sini terdiri dari beberapa field. Yang pertama ada ID barang, itu sebagai auto increment primary key. Lalu yang kedua ada kode, nama, gambar, asal, jumlah, satuan, tanggal diterima, dan tanggal disimpan. Nah, untuk tanggal disimpan sini hanya sebagai detail dari tanggal diterima. Jadi hanya untuk menampilkan update current timestamp yang hanya akan ditampilkan di database. Nah, berikut untuk data yang sudah diinsert ke tabel barang. Di sini sudah ada 9 data. Lalu selanjutnya untuk struktur table user. Di sini terdiri dari beberapa field. Yang pertama ada ID, itu sebagai auto increment primary key. Lalu yang kedua ada nama, yang ketiga email. Nah, di sini untuk email itu dikasih simbol unik. Jadi artinya untuk data email tidak bisa duplikat. Misal ketika menginsert data baru, data akun untuk table user. Nah, untuk email ini tidak bisa sama dengan email yang sudah terdaftar di table user. Jadi, satu user, satu email. Nah, lalu untuk data yang sudah terinsert di table user ini, ada 3 akun. Di sini menampilkan nama, email, username, dan password. Nah, untuk password di sini di-hash untuk keamanan data penggunanya. Lanjut sekarang untuk bagian demo website-nya. Di sini untuk menjalankan website-nya menggunakan localhost dengan nama folder project-nya itu kelompok 6 PBW. Pada indeks PHP-nya di sini menampilkan landing page dari website sistem inventaris barang. Di sini menampilkan tentang informasi seputar website e-inventaris. Selanjutnya, lanjut ke menu loginnya. Nah, di sini jika sudah memiliki akun, bisa langsung masuk dengan menginput username dan password yang sudah terdaftar. Namun jika belum punya akun, bisa melakukan registrasi di sini. Nah, di sini untuk bagian registrasi menginput nama, email, username, dan password. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk email ini tidak bisa duplikat. Jadi, jika email A sudah terdaftar di database, maka tidak bisa digunakan lagi oleh user lain. Misalnya di sini membuat akun baru. Contohnya
user baru. Namanya user baru contohnya. Lalu untuk emailnya, user baru @gmail.com. Dengan nama username-nya itu user. Dan passwordnya user. Registrasi. Maka di tabel usernya akan menambah di sini. Nambah akun baru yang tadi didaftarkan. Lalu selanjutnya untuk autentifikasi loginnya di sini. Jika menginputkan username atau password dengan data yang salah, maka akan ada alert untuk keterangan salah username passwordnya. Di sini dengan pesannya username atau password salah, silahkan coba lagi. Jadi salah karena username atau passwordnya pada database itu tidak valid. Maka untuk bisa masuk harus menginputkan data yang validnya. Misalnya di sini login dengan data akun yang tadi didaftarkan. User baru. Passwordnya user. Ketika datanya valid, maka akan diarahkan ke menu dashboardnya atau menu utamanya. Nah, di sini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama pada navbarnya. Di sini ada button hamburger. Itu untuk menyingkirkan sidebarnya agar tampilannya lebih luas. Lalu di sini juga ada menu profile dan logout. Untuk logout di sini ketika mengklik, maka akan ada alert konfirmasinya. Jika untuk membatalkan logout, maka klik cancel. Untuk klik OK akan diarahkan ke landing page-nya. Lalu di sini untuk menu profilnya akan menampilkan detail dari akun loginnya. Di sini menampilkan selamat datang. Di sini nama usernya, nama username pas login. Nah, di sini menampilkan nama lengkapnya dan email. Nah, lanjut ke menu sidebar. Di sini yang pertama, data barang. Itu menampilkan data barang yang sudah diinput atau terinsert. Di sini ada informasi 9 records, artinya ada 9 data yang sudah terinput. Di sini halaman 1. Nah, jadi pada tiap halaman itu menampilkan 4 data. Di sini halaman kedua dan halaman ketiga. Untuk kolom pencarian di sini untuk menyortir data barang berdasarkan kategori. Nah, di sini misalkan dengan menyortir asal barang. Nah, untuk asal barang di sini pilihannya itu ada seperti sumbangan, pembelian, dan sebagainya. Misalkan menyortir dengan asal barangnya pembelian. Lalu klik cari. Maka akan disortir seluruh data yang asal barangnya pembelian di sini. Lalu untuk menampilkan tampilan awal dengan mengklik reset. Selanjutnya pada menu tambah barang. Di sini untuk input data baru ke tabel barang dan pada database-nya. Di sini coba misalnya menginput data baru dengan nama barang itu kabelan. Untuk asal barangnya di sini ada pilihan untuk pembelian, hibah, sumbangan, dan bantuan. Di sini contohnya pembelian. Untuk jumlahnya itu 3. Untuk satwa di sini pilihannya ada unit, kotak, piece, dan pak. Karena kabelan maka itunya unit. Untuk tanggal diterimanya misalkan sekarang hari ini. Nah, untuk opsi gambar di sini sifatnya opsional. Jadi bisa menggunakan gambar atau tidak pun tidak masalah. Misalkan di sini menggunakan gambar kabelan. Lalu disimpan. Maka datanya akan terinsert di tabel otomatis. Begitupun di tabel barangnya akan tertambah data baru.
Begitu. Begitu ketika di kolom pencarian menyortir pembelian, maka akan bertambah jadi 3. Dari sebelumnya tadi cuma 2. Nah, yang terakhir di sini pada menu pengaturan. Itu untuk pengaturan edit dan hapus datanya. Di sini menampilkan seluruh data. Itu ada 10 data sekarang. Nah, di sini untuk mencoba fitur editnya terlebih dahulu. Misalnya untuk mengedit data terakhir tadi yang baru di-insert, itu data 10. Misalnya ingin mengganti nama barang dan fotonya. Untuk nama barangnya sekarang jadi TV. Gambarnya juga TV. Lalu diklik update di sini. Nah, otomatis datanya akan terupdate. Begitupun di data barangnya akan ditampilkan TV. Yang terakhir untuk menghapus di sini, misalnya menghapus data yang tadi juga, yang terakhir di insert, itu dengan mengklik hapus. Nah, ada konfirmasinya. Untuk pembatalan hapusnya bisa klik cancel. Untuk lanjutkan hapus, maka klik hapus. Data akan terhapus. Begitupun di data barangnya. Begitupun di database akan terhapus. Nah, segitu saja untuk pemaparan presentasi project website yang kelompok kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.